Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audari Simudaki. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh ukuran blok untuk berbagai ukuran cat. Di sini konflik yang saya menggunakan SMP nomor of sudah 1, Snowy persoalan misai, bus dari bahasanya random, war width-nya 32, war by blocknya 8, baik memori 4096, browsernya 512 bytes, dan main memori-nya 2 MB. Block inches-nya saya menggunakan 8, charges-nya 4 KB, mappingnya saya menggunakan fully associative, dan replacements-nya LRU. Dan di sini yang diperintahkan menggunakan NASA, saya menggunakan threadnya NASA. Dan jika sudah saya oke kan, dan coba saya jalankan. Maka hasilnya miss-nya 92,507. Lalu coba kita naikkan ke 32, lalu kita jalankan. Dan miss-nya menjadi 94,609. Dan coba saya naikkan ke 1000. Dan di sini emisinya 95,310%. Lalu pertanyaannya, apakah miss rate meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran blok untuk berbagai ukuran chats? Jawabannya, miss rate cenderung mengalami dua pola umum ketika ukuran blok meningkat. Menurun pada awalnya saat ukuran blok pertama dari sangat kecil, misalnya 32 bytes, ke ukuran sedang, misalnya 256 bytes. Miss rate cenderung menurun. Ini terjadi karena lebih banyak data yang berdekatan dimasukkan ke dalam chat sekaligus meningkatkan peluang bahwa ada yang relevan sudah ada di chat ketika diakses. Meningkat setelah di titik tertentu. Setelah ukuran blok melewati ukuran tertentu, misalnya lebih dari 256 bytes, miss rate mulai meningkat kembali. Ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah blok yang dapat disimpan dalam chat dengan blok yang lebih besar. Lebih sedikit blok unik yang dapat ditampung dalam chat, sehingga terjadi lebih banyak konflik dan supplement miss. Soal kedua, apakah pollution point muncul dalam percobaan ini? Apakah pengaruh pollution point terhadap pertama atau berikutnya miss rate seiring dengan bertambahnya ukuran chat? Jawabannya ya, kemungkinan akan ada pollution point. Semakin besar ukuran chat, semakin kecil kemungkinan terjadinya pollution point. Hal ini bisa mengurangi miss rate karena blok data yang jarang digunakan tetap tersedia di chat, namun dampaknya tidak selalu sebanding dengan peningkatan ukuran chat karena ada faktor lain yang mempengaruhi miss rate. Soal ketiga, pada ukuran blok berapa miss rate meningkat kembali? Dan mengapa pada ukuran blok tersebut miss rate meningkat? Miss rate mulai meningkat kembali setelah ukuran blok mencapai titik di mana jumlah blok yang dapat disimpan dalam cache menjadi sangat terbatas. Misalnya, untuk cache 4KB, miss rate mungkin mulai meningkat setelah ukuran blok mencapai 128 bytes atau 256 bytes. Alasannya, peningkatan miss rate pada ukuran blok tersebut adalah karena dengan blok yang lebih besar, lebih sedikit blok yang dapat disimpan dalam cache ini, menyebabkan lebih banyak konflik miss dan supplement miss karena data yang relevan digantikan lebih seiring oleh data baru yang mungkin tidak relevan. Baiklah, selanjutnya saya akan membuat
pengaruh resplemen polisi. Config yang saya gunakan masih SMP, nomor versi 1, protokol MSI, ininya masih random 16 8092 32 bit 256 KB. Block inches-nya masih 128. Mappingnya saya menggunakan asosiatif dan resplemen polisinya saya menggunakan RU. Threadnya saya menggunakan SWM dan jika sudah coba saya okekan, kemudian saya jalankan. Ini komplit schedule. Sabar ya. Oke, kita yeskan. Dan net emissionsnya di sini kita lihat 80.370%. Kemudian kita naikkan di 256. Kita menggunakan full asosiatif. Kemudian ininya kita menggunakan Vivo. Lalu kita jalankan. Sabar ya guys, agak lama. Oke, kita yeskan. Lalu di sini kita lihat 81.340%. Coba kita menggunakan, kita naikkan dulu lah ke 1000. Ini ya, kita set asosiatif, kita apain ke Vivo aja. Coba kita jalankan. Oke, kita lihat di sini. Kita lihat perbedaannya 89.085%. Kemudian pertanyaannya, apakah yang dimaksud dari resplemen polisi? Bagaimanakah kegunaan pengaruhnya terhadap kinerja sistem? Jawabannya, resplemen polisi adalah algoritma yang digunakan oleh cache untuk menentukan blok mana yang akan digantikan ketika cache sudah penuh dan blok baru perlu dimasukkan kegunaannya. Adalah untuk mengoptimalkan penggunaan cache agar hit rate tinggi dan miss rate rendah sehingga kinerja sistem secara keseluruhan meningkat. Pertanyaan yang kedua, secara umum manakah resplemen polisi dengan miss rate terbaik?
dan mana yang paling buruk. Misread terbaiknya LRU biasanya memberikan misread terbaik karena memanfaatkan temporal locality block yang baru saja diakses cenderung akan diakses lagi segera sehingga menggantikan blok yang paling lama tidak diakses. Biasanya adalah strategi yang baik. Misread yang terburuk random biasanya memberikan misread terburuk karena tidak ada logika yang digunakan untuk memilih blok yang akan digantikan. Ini seringkali mengakibatkan penggantian blok yang masih sering diakses. Pertanyaan yang ketiga, analisislah apakah sering trash field mempengaruhi kinerja dari masing-masing eksperimen polisi. Apakah manfaat kinerja seluruh eksperimen polisi terjadi untuk semua tolak ukur atau bergantung pada file trace-nya? Setiap trash field mencerminkan pola akses memori yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kinerja dari masing-masing eksperimen polisi dapat bervariasi tergantung pada trash field yang digunakan. Misalnya, RPRG mungkin memiliki pola akses yang teratur sehingga LRU atau LFU mungkin berkinerja baik. NASA jika memiliki akses memori yang sangat sering berubah, LRU mungkin lebih baik daripada LFU. SPM biasa memiliki pola akses yang lebih baik acak, sehingga semua kebijakan suplemen mungkin menunjukkan perbedaan yang lebih kecil. MDLID jika memiliki akses yang sangat terlokalisasi, LRU bisa menjadi yang terbaik. Manfaatnya dari masing-masing suplemen polisi sangat bergantung pada pola akses yang dicerminkan oleh trash field. Tidak ada satupun kebijakan suplemen yang selalu terbaik untuk semua jenis akses. Soal yang keempat, kesimpulannya, apakah penggunaan suplemen polisi yang konkret meningkatkan kinerja sistem? Jika jawabannya adalah ya, secara umum, yang merupakan langkah dengan manfaat lebih dari random ke LU, dari random ke LFU, atau dari random ke FIFO. Penggunaan kebijakan penggantian yang cocok dapat meningkatkan kinerja sistem, terutama dalam mengurangi misread dan memaksimalkan efisiensi cache. Dari opsi yang Anda sebutkan, beralih dari kebijakan acak ke less recently offset umumnya memberikan manfaat terbesar. LU cenderung lebih baik dalam menyimpan blok yang sering digunakan sehingga meminimalkan kemungkinan data yang diminta tidak ada di cache. Jadi secara umum LU sering dianggap pilihan terbaik dalam meningkatkan kinerja cache. Sekian, terima kasih.